Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Rosidi selaku dosen pengantar dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Maria Gina dari Prodi Manajemen. Ingin melakukan presentasi yang diambil dari pertemuan 7 bab 5 tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Rakyat wajib patuh pada titah raja tanpa reserse sebagai bentuk perhambat total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa penduduk Jepang yang relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti yang nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkuastat pada ranah kewajiban. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal sebagai istilah strong sense of entitlement. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarisme dan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang berkait dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya, hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut. Utilitarisme ada hubungan timbal balik antara hak kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang berkaitan dengan hak yang orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak manusia adalah totalitarisme, yakni pandangan bahwa negara mempunyai kuasa absolut terhadap warganya. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan menghidupi dari warga negara. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Di masa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali di mana orang-orang menurut hak dengan sangat gigih dan jika perlu dilakukan dengan kekerasan. Namun pada saat tiba giliran untuk menggunakan kewajiban, mereka itu tampak kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis sosiologi politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali memutuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak alamiah, dan melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup dan kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh kontribusi John Locke
terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia berkembang selanjutnya ditanda apanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta. Yang pertama, Magna Carta 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa oleh raja kepada raja, pemerintahan pengadilan. B. Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Direction of Independence. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli merupakan hasil dari revolusi ini. Revolusi Prancis. Declaration der Droits de l'Homme et du Citoyen. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini membuat 3 hal: hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternisme. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas sejak permulaan abad ke-20. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragam, B. Kebebasan untuk berbicara, C. Kebebasan dari kemelaratan, D. Kebebasan dari ketakutan. Bagaimana dengan sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Indonesia sebagai tanah nilai, norma, sikap hidup masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangan pemikiran pengaturan HAM di Indonesia dibagi 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945. Yang pertama, Prof. Dr. Bagir Manan SH berpandangan bahwa pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode 1950 sampai 1959 mengalami pasang dan menikmati bulan madu kebebasan. Bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih berkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alami dan sukarela terhadap kebebasan dimiliki orang lain. Prinsip dasar edukasi adalah tercapai kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab. Merupakan sikap moral berfungsi sebagai kendala alamiah sukses terhadap kebebasan memiliki kebebasan. 2. Sumber sosiologis mencoba membaca situasi pasca informasi sekarang ini terhadap beberapa gejala aksiologis yang menjadi sumber terjadinya sebagai gejala dalam masyarakat. Pertama, suatu kenyataan yang memperlihatkan bahwa setelah kita ketumbangnya struktur kekuasaan, autokrasi yang dimaksud dimainkan rezim orde baru nyata, bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan
oligarki di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit. Yang ketiga, sumber politik. Pada awal era reformasi terhadap tahun 1998 muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh sebagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dari pemuda. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara warga negara. Aturan dasar di ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah perubahan Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar Undang-Undang 1945 sebelum dan sudah amandemen tersebut. 1. Agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakinkan Undang-Undang Dasar merupakan demokrasi hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks ini adalah kebebasan tujuan pendidikan nasional kita. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Cari dan bacalah pasal tersebut. Yang ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Suatu semangat pasal 113 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna atas keuangan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam sebagai aspek kehidupan, salah satunya kegiatan bagaimana sosial. Keempat, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar hak ilham, pertanian dan keamanan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. G. Kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara dan negara telah diatur dalam Undang-Undang NRI 1945. Adapun rincian lebih lanjut diatur dalam satu undangan, misalnya hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan sebagaimana termuat dalam pasal 31. Dijabarkan lagi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.